Selamat siang. Saat ini saya Reki Lendo sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Patimura Ambon bersama dengan Bapak Claudi Tumembo yang menjadi narasumber pada saat ini. Perlu diketahui bahwa Bapak Claudi Tumembo ini merupakan guru pengajar praktik pada program Guru Penggerak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, terkait dengan tugas identifikasi masalah yang diberikan untuk mahasiswa PPG, saya meminta Pak Claudi untuk menjadi narasumber terkait dengan identifikasi masalah yang telah diangkat. Boleh kita mulai, Pak? Silakan. Oke. Jadi yang pertama, Pak, dari hasil identifikasi masalah yang kami angkat, terutama yang terjadi di sekolah kita SMA Negeri 3 Tondano ini, ada beberapa masalah yang muncul. Di antaranya adalah rendahnya minat belajar siswa. Nah, yang ingin saya ketahui, Pak, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan sehingga minat belajar siswa ini rendah? Itu ya, Pak, yang pertama. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Reki yang sudah mempercayakan saya sebagai narasumber dalam identifikasi masalah ini terkait dengan rendahnya minat belajar ya, Pak. Iya. Oke, ya, jadi kalau dari pengalaman dan pengamatan saya terkait dengan rendahnya minat belajar siswa ini ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin terkait dengan kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar siswa, apakah dia sudah siap menerima materi? Karena ada yang ketika dia tidak siap, pasti dia tidak akan minat untuk belajar mata pelajaran tersebut. Bahkan juga ada kasus lain yang basic atau dasar materinya tidak sesuai dengan minat belajarnya. Artinya materi prasyaratnya dia belum kuasai dengan baik, sehingga ketika dia dapat materi diterima dia merasa sulit, sehingga dia sudah pasti tidak akan berminat. Ataupun juga bisa terjadi dari faktor pendidik yang Dari faktor guru ya, Pak? Ya, dari faktor guru ini. Bisa saja juga dari faktor guru itu tidak meramu pembelajarannya yang menarik, sehingga siswa tidak tertarik dengan pembelajaran tersebut. Mungkin kalau dari pengamatan saya kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kalau dilihat dari faktor pendidiknya, biasanya pendidik masih menerapkan metode pembelajaran yang konvensional seperti itu ya, Pak? Ya, seperti itu, Pak, bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk pembelajaran ya kita lihat dari faktor pendidik ya, Pak, ya, dari pedagogik dari guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Nah, dari sini kita lihat bahwa guru masih memiliki atau masih terdapat kekurangan dalam penerapan metode-metode pembelajaran yang inovatif. Nah, penyebabnya kira-kira apa, Pak, untuk dari guru itu sendiri? Ada beberapa faktor juga sih, Pak. Nah, pertama, kalau saya melihat dari segi pedagogik yang bisa dikatakan tidak mau berkembang, artinya menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang yang ada berbagai macam pembelajaran inovatif yang ditawarkan, tapi dari faktor pendidik mungkin tidak bisa menerima itu, sehingga tidak mau menerapkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada sekarang. Itu mungkin pertama, terkait dengan tidak mau berkembang, hanya mau diam, tidak mau mengikuti kemajuan zaman untuk pembelajaran inovatif. Atau juga mungkin karena sekarang pembelajaran inovatif di era modern yang banyak melibatkan teknologi untuk menciptakan sebuah pembelajaran inovatif. Ada guru yang mungkin karena ya dengan kata lain tidak melek teknologi, dia seakan pasrah dan tidak mau mengembangkan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Padahal di zaman sekarang anak-anak itu ketika kita libatkan teknologi, mereka akan semakin tertarik dengan pembelajaran, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi guru juga dalam hal ini harus menguasai teknologi untuk bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya? Iya, seperti itu. Ada integrasi model pembelajaran dengan teknologi di zaman sekarang, Pak. Nah, kalau kita lihat dari segi sarana prasarana yang tersedia di sekolah kita, ada beberapa yang mungkin sudah tersedia, misalnya Infocus, tetapi ada beberapa hal yang mungkin belum tersedia. Kira-kira faktor-faktor sarana prasarana yang bisa membantu guru agar mampu menerapkan
pembelajaran berbasis teknologi ini yang seperti apa, Pak? Ya, mungkin kalau dalam konteks sekolah saya memang untuk sarana seperti ini Pak mungkin sudah ada. Tapi mungkin dalam konteks sekolah-sekolah lain yang dari segi sarana prasarana yang belum menunjang. Padahal kita pahami bahwa anak itu gaya belajarnya beda-beda. Ada yang hanya mendengarkan, ada yang ingin melihat tampilan visual dengan sarana prasarana terkait dengan infokus seperti itu Pak. Jadi kalau dalam konteks ini memang guru harus berinovasi, menciptakan pembelajaran inovatif yang minimal menggunakan, ya kalau zaman sekarang minimal menggunakan PowerPoint untuk ditampilkan ke anak supaya kita bisa menjangkau anak-anak yang punya gaya belajar untuk melihat dan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PowerPoint supaya dia tertarik untuk belajar. Dan memang terkendala kalau memang di sekolah tersebut tidak tersedia fasilitas seperti ini Pak. Seperti itu ya Pak. Nah sekarang masih berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah dari hasil identifikasi masalah muncul dari sisi siswa ya Pak ya, dari sisi peserta didik muncul masalah di mana pemanfaatan teknologi misalnya berupa handphone atau laptop atau jaringan internet yang tidak semestinya misalnya disalahgunakan oleh siswa di mana bukan digunakan untuk proses pembelajaran tetapi hanya digunakan untuk media sosial, untuk permainan atau game-game online. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan kualitas peserta didik. Dalam hal ini terjadi penurunan kualitas. Kira-kira yang menyebabkan atau hal-hal yang menjadi faktor-faktor penyebab itu kenapa Pak? Siswa sampai seperti itu? Oke, kalau mungkin melihat dari konteks seperti ini Pak, kalau saya melihat memang anak-anak sekarang memang cenderung lebih dominan dengan gadget ya, apalagi mungkin kalau anak-anak muda sekarang dalam konteks siswa SMA yang cenderung bermedia sosial, cenderung lebih aktif ketika dalam metode bermain game. Nah, ini bisa jadi tantangan, tapi juga bisa jadi sumber masalah. Nah, sumber masalahnya mungkin kalau dari pengamatan saya, bisa saja ketika kita libatkan teknologi dalam hal ini handphone, anak-anak tidak fokus dengan pembelajaran yang kita buat. Tapi di sisi lain juga ini menjadi tantangan bagaimana kita bisa memanfaatkan anak-anak yang cenderung suka dengan handphone menjadi media pembelajaran buat mereka. Contoh mungkin misalkan kalau pembelajaran supaya mereka penggunaan handphone ini tetap tepat sasaran pada saat sebagai media referensi, mungkin kita bisa membangun kesepakatan dengan anak-anak bahwa media handphone itu, sarana handphone itu kita fasilitasi mereka bisa gunakan, tetapi untuk referensi materi. Contoh mungkin misalkan ketika kita buat grup WA, kita share materi kita supaya sambil ada tampilan ketika saat kita mengajar, mereka juga bisa langsung buka dari handphone supaya memang kita bisa mengontrol pembelajaran inovatif dengan teknologi, bahkan juga kepada anak-anak kita bisa kontrol untuk pemakaian dalam hal ini tentang handphone. Jadi itu ya Pak. Baru ada masalah lagi Pak begini, yang terkait dengan interaksi atau relasi antara orang tua dengan guru. Jadi antara orang tua dari peserta didik dengan guru. Nah dari hasil identifikasi masalah sering ditemui bahwa kendala-kendala yang menyebabkan relasi dari orang tua dan guru, terutama wali kelas ini agak sulit. Nah kira-kira menurut Bapak yang menyebabkan hal itu terjadi apa Pak? Oke, terima kasih. Memang kalau melihat peran kita sebagai wali kelas nanti ketika membangun relasi dengan orang tua, kalau penyebabnya sih Pak, kalau saya melihat itu kurangnya koordinasi dan komunikasi sih Pak. Karena sesungguhnya pembelajaran anak itu di sekolah itu tidak lebih banyak dari pembelajaran mereka ketika waktu mereka ada di rumah. Sehingga kita butuh bangun koordinasi. Memang kalau berbicara penyebab kenapa tidak ada miss antara wali kelas dengan orang tua, salah satunya saya lihat sih Pak dari komunikasi. Apakah wali kelas membangun komunikasi tidak dengan orang tua? Mungkin seperti itu Pak.
Oke, jadi yang terakhir ya Pak ya. Ya. Kira-kira dari semua masalah yang sempat diutarakan tadi terkait dengan kemampuan siswa yang rendah, faktor pedagogik guru yang masih harus dikembangkan, teknologi, pemanfaatan teknologi yang masih belum secara efektif diterapkan, terus bagaimana interaksi atau relasi antara orang tua dan guru, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pihak guru, orang tua, atau maupun sekolah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? Oke, kalau dari hal yang telah kita diskusikan bersama Pak, kalau saya melihat sih, pertama dari faktor guru, bahwa setiap detik itu adalah perubahan. Jadi guru itu harus mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan yang ada, entah itu mulai dari cara belajar, entah itu mulai dari model-model pembelajaran yang ditawarkan, bahkan dari segi kurikulum juga. Jadi kalau mindset guru itu tidak mau ada dalam perubahan, sudah pasti tidak akan mampu menyesuaikan dengan hal-hal baru yang didapat. Dan memang prinsipnya sekarang kalau guru itu ya harus mampu mengembangkan diri sendiri, mengembangkan diri supaya memang sesuai dengan kemajuan zaman untuk menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif. Nah, kalau dari orang tua, antara relasi memang hal yang perlu dilakukan adalah mungkin kalau contohkan tadi Pak terkait dengan wali kelas, ya minimal lah kalau sekarang kan rata-rata itu orang tua sudah punya handphone. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang tua, dengan wali kelas untuk perkembangan peserta didik anak di sekolah, ya minimal lah kita bangun komunikasi dengan membuat suatu grup WA supaya kita bisa koordinasi tentang perkembangan anak, minimal seperti itu, supaya kita bisa menjalin komunikasi dengan orang tua dan wali kelas. Kalau dari pihak sekolah mungkin ini terkait dengan kepada sarananya. Kalau tadi memang ada sekolah-sekolah tertentu yang dari segi sarana tidak memungkinkan, ya memang ini harus menjadi salah satu prioritas juga. Minimal lah, ya seperti yang dikatakan tadi, ada infokus jaringan internet lah, atau jaringan wifi, supaya memang bisa mendukung pembelajaran inovatif yang menggunakan teknologi untuk guru. Guru sudah siap tapi sarananya tidak mendukung, nah ini juga jadi masalah kan Pak. Nah, jadi kalau saya berpendapat seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi dari hasil wawancara ini bisa saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama bahwa guru itu tidak boleh menutup diri, jadi harus terus beradaptasi dengan perkembangan, itu yang pertama Pak. Baru yang kedua bahwa guru itu harus tetap berusaha menjalin komunikasi dengan orang tua. Salah satunya dengan membuat grup WA orang tua, supaya guru bisa menyampaikan tentang perkembangan peserta didik lewat grup WA, ataupun mungkin bisa ditelepon atau dihubungi secara langsung. Ya, betul. Baru dari sarana prasarana, berarti perlu pengadaan ya Pak ya? Ya. Perlu pengadaan, dan mungkin pihak sekolah itu harus memberi pemahaman kepada guru-guru bahwa fasilitas yang sudah disediakan dimanfaatkan sebaik mungkin demi pengembangan kegiatan proses pembelajaran. Ya, seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Mungkin saya akhiri wawancara saat ini. Secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Pak Claudi yang sudah bersedia menjadi narasumber, dan demikianlah wawancara pada saat ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.